bisa aja yang sekarang nggak musim tiba-tiba musim lagi nanti di masa mendatang. Yang kita bilang jadul tiba-tiba 5 tahun mendatang tiba-tiba tren. Itu kan fashion. Langsung, Papi. Oke, apa? Oke, kajian hari ini tadi membahas soal nanti seperti apa sih Hari ini kan diungkap bahwa ternyata Pak Irjen Ricky Sitohang sudah meng-LP-kan Rasman. Beberapa hari yang lalu Rasman membentak Pak Ricky Sitohang, mengebrak meja. Dia ibaratnya ya melakukan ancaman dong, karena saya minta dalam waktu 7 kali 24 jam, itu kan berarti kan sudah memberikan deadline waktu berarti kan. Saya waktu ngeliat video Rasman beberapa aja sih udah gila nih, berani banget gitu kan. Seorang jenderal gitu, dia udah bilang bahwa dan saya tidak takut kamu jenderal sekarang. Dia udah nyebut nama jenderal. Saya udah berpikir dari situ. Ini sih yang namanya jenderal pasti akan tersinggung, ternyata benar kan. semua jenderal? Iya, tadi Pak Riki udah bilang juga, dan akhirnya Pak Riki meng-LP-kan hari ini dan bagus, keren. Tambah lagi kan LP-nya. Kalau sendiri akan mengatakan Saya sih mendukung orang-orang yang meng-LP-kan dia, saya dukung. Semua. Kayak Bu Evi meng-LP-kan saya support, saya mendampingi terus sampai sekarang. Dennis meng-LP-kan saya dampingi. Pak Riki juga saya support semua. kalau masih Saya memberikan ruang dan juga support aja. Karena kalau saya pribadi meng-LP-kan dia suatu hal-hal yang tidak begitu penting juga saya buat apa? Karena kan kalau Bu Evi jelas dia adalah korban kan, mantan klien yang juga dulu di apa ya, Rasman ini menjadi kuasa hukum Bu Evi pada tahun 2015. Pada saat itu diduga kata Bu Evi dia belum menjadi advokat karena belum dilantik. kameranya Dan ternyata benar kan? Dia dilantik mendapatkan basnya November 2015. Artinya sebelum itu kan belum jadi kuasa hukum. Dan pada saat itu dia memakai kop surat dari Egy Sujana yang sudah dibantah sama Egy Sujana, tidak tahu apa-apa dia. Dan Egy Sujana bilang terima duit enggak sama sekali, tahu aja enggak. Dan lalu mana uang yang dikasih Bu Evi ke dia? Setelah dia mendapatkan uang kan dia mundur, ya kan? Nah itu kan yang dipermasalahkan Bu Evi. Dan diduga bukan advokat pada saat itu. Jadi itu kan udah banyak banget pasal itu. Terus uangnya kemana? Ya kan? Terus habis itu Pak Riki juga melapor atas pasal apa tadi kalau nggak salah, menyebarkan berita keonaran. bohong dan keonaran, menimbulkan keonaran kan. Nah, karena dia tetap ngotot, dia pengacara Budi Gunawan di kasus pra peradilan bukan kan padahal. Nah terusnya Dennis ngelapor, jelas Dennis ngelapor karena dibilang apa? Bukan hanya cadel tapi lidah pendek, terus stroke, terus ada dugaan pelecehan seksual secara verbal, itu udah jelas offside banget. Dan menurut saya, ini kan saya belum bisa berkomentar juga soal ijazah dia, karena kan baru dugaan, ada orang yang dugaan ijazah palsu. Nah, saya bersama Bu Evi Susanti juga, Bu Evi Susanti kan adalah orang yang merasa dirugikan. Nah, bersama saya menginvestigasi ini sudah 2 minggu sebetulnya. Saya datang ke berbagai macam pihak dan instansi, bukan kepentingan saya, kepentingan Bu Evi sebagai orang yang merasa dirugikan. Bener dong, saya mendampingi dan mensupport. Dan saya sudah dapat datanya kemarin, 80% sudah kemarin pagi full. Nah, kenapa belum saya omongin? Karena saya perlu saat ini kita ungkapkan informasi ini, kita pertanyakan, harus hanya tidak dari satu pihak, jangan hanya dari universitasnya dia doang. Kan katanya yayasannya pecah kan. Kita harus juga cek, harus datengin orang diktinya, Kopertis ya dan lain sebagainya. Orang-orang yang kompeten. Jadi saya tidak mau bilang bahwa itu palsu. Tapi besok saya mengundang jam 1 siang untuk saudara Rasman datang debat terbuka, mari debat terbuka untuk membuktikan bahwa dugaan ijazah palsu ini tidak benar. Ayo buktiin, datang. Dan saya sudah mengundang banyak pihak, bukan hanya satu pihak saja. Ada siapa yang akan hadir besok? Ada lah pokoknya. Tentunya dari pihak instansi pemerintahan juga yang terkait dengan pendidikan, dengan keluarga ijazah,
terus dari pihak yayasan, dari dekan juga, Fakultas Hukum, dan semua ada. Data saya lengkap, jadi saya nggak mau ungkapkan sekarang, tetapi besok mau kita debat. Oke. Bang, dari aksi semua Bang Rasman sendiri, apa ingin memberi pelajaran? Bukan, saya di sini kan juga besok sebagai moderator. Ada Bu Evi yang ibaratnya bertindak sebagai orang yang merasa dirugikan. Iya kan? Dia kan sebagai klien yang merasa dirugikan. Dan saya support penuh. Karena Bu Evi awalnya kan ada di podcast saya juga. Jadi intinya mari kita lihat besok. Bang Wei berarti Bang Iya. Wei ini niatnya menemukan pihak terkait ya agar saling bertemu seperti itu. Iya, saya tidak mau dengan satu arah doang. Saya mau ketemu Ibnu Khaldunnya doang, nggak mau. Semua harus ada biar fair. Karena biar fair juga buat Bang Rasman dong. Jadi biar bukan saya kesannya menghakimi. Karena kalau saya cuma datang ke Ibnu Khaldun, terus nanti cuma berdasarkan omongan dari Ibnu Khaldun doang, kan itu kan nggak fair. Jadi kayak kesannya saya menghakimi. Itu yang saya tidak mau. Karena saya harus objektif. Iya kan? Harus ada orang-orang lain yang terkait dengan itu semua. Jadi itu alasan kuliah ya? Alasan saya belum sampai saya dapat datanya kemarin dulu sampai saat ini saya belum ngomong. Tapi saya benar-benar mau ungkapkan ini, kita ngomong di debat terbuka secara live dan disaksikan wartawan juga boleh datang ikut live aja loh. Nah, berarti itu alasan maksudnya untuk mengundang masalah Bang Rasman itu untuk membuka dan Iya, membuktikan membuktikan dan mari kita berdebat. secara Gitu. sehat. Iya, saya bukan lawan debatnya, saya moderator. Tapi kalau untuk lawan-lawannya akan diundang dulu masuk. Iya boleh, besok yang merasa dirugikan datang aja juga nggak apa-apa. Tapi kontak nggak? Nggak tahu, dia ini lagi di Bangkok ya. Dokter Richard mungkin akan datang. Tapi mungkin berat ini kan apa ya, menyita perhatian semua orang gitu ya, sampai kasus yang lain aja kan tertutup gitu. Iya. Ini melihat ini tuh seperti apa sih, dan satu persatu kebohongan Rasman terungkap, banyak fakta-fakta yang terungkap juga gitu. Seperti apa mungkin ini kan, tapi juga sampai menyiapkan tim untuk investigasi tadi kan. Gini, kenapa akhirnya saya melakukan ini? Padahal capek loh. Apa sih untungnya buat saya? Ya kan? Makan waktu, makan tenaga, makan uang, ya kan? Tapi saya merasa bertanggung jawab apabila ada sesuatu hal yang menurut saya tidak benar, ya harus diluruskan. Saya merasa bertanggung jawab juga bagi orang-orang yang sudah datang ke podcast saya dan akhirnya lanjut kasus ini akhirnya jadi berkembang. Saya harus ikut tanggung jawab. Saya nggak mau lepas tangan. Saya nggak mau bilang habis itu Bu Evi, Dokter Richard, Samsul, ibaratnya bermasalah dengan Rasman, saya lepas tangan nggak mau ya. Saya terus dampingi. Kayak kemarin juga ada Samsul yang merasa jadi korban juga, tapi dia juga bermasalah kan dengan salah satu instansi di Medan, bukan kasus hukumnya ya. Saya di situ bantu juga menghubungkan dia ke Kementerian BUMN dan sekarang sudah jadi tanggung jawab saya. Tapi saya itu bertanggung jawab penuh atas bintang tamu yang ada di podcast saya. Apabila habis itu ada masalah saya dampingin terus, dan kebenaran dan keadilan harus ditegakkan, karena nanti kan anak-anak kita ngomong sana akhirnya pengacara kan, ini ributnya, konflik-konfliknya ada di dunia lawyer, dunia hukum. Kita mau dong pengacara-pengacara kita, kualitas hukum kita itu, hukum di Indonesia itu bagus. Artinya kan ditentukan oleh 4 pilarnya, apa sih? Polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Artinya pengacaranya harus berbobot, harus punya kode etik. Nah itu artinya siapapun, bukan hanya pengacara, profesi yang ibaratnya berhubungan dengan kita, berhubungan dengan hukum, yang menurut kita melanggar kode etik, tanggung jawab kita sebagai masyarakat apa? Luruskan, jangan dibiarin. Kalau nggak mau dibawa kemana negara kita? Itu tanggung jawab saya, karena saya juga biar bagaimanapun saya adalah entertainment, saya seniman, tapi saya juga sarjana ilmu politik. Saya harus punya tanggung jawab juga di bidang keilmuan saya untuk bangsa ini. Jangan cuma cengenges hai doang. Oke, di dunia hiburan saya buat prank, buat apa, tapi di negara ini saya harus punya ya integritas juga, punya tugas juga untuk luruskan menurut saya apa hal yang tidak layak gitu. Mungkin luas saya sedikit menanggapi tadi kan tadi Bang Rudi Kabunang sudah Iya. tanggapan Pak Kim. Ya saya bagus, Pak Rudi Kabunang tadi melakukan action seperti tadi bagus, gitu kan. Dia intinya kan juga mewakili suara kita juga. Tapi sebetulnya sebelum yang dilakukan Rudi Kabunang udah saya lakukan bersama Bu Evi dari 2 minggu lalu. Dan dari paginya saya udah dapat data dari Ibnu Khaldun itu. Cuman kalau buat saya kan nggak mau
ibaratnya cuma satu arah doang, lokal dunia doang. Harus ada pihak-pihak lain dong yang terkait untuk membuktikan ijazah ini sah apa enggak. Ya kan kalau dari satu arah dan satu pintu doang kurang fair. Jadi saya mau berbicara saat nanti udah ada orang-orang lain atau instansi lain yang terkait buat ini untuk bicara. Gitu. Ini kan cuma udah terbuka ke orang. Iya. Udah hubungin langsung atau hanya lewat? Tadi udah dihubungin sama tim saya dan saya akan hubungin langsung nanti. Iya. Pas hubungin sama tim. Nggak tahu, saya belum dapat kabar. Akan ada pengawalan pihak kepolisian. Gimana nggak apa-apa kan bisa datang ke sini. Kan dia juga kadang ngelaporin saya di Medan. Saya undang ke sini datang juga dong, fair. Ya. Berarti apa Medan? Enggak dong. Kalau untuk undangan tempat terbuka ini kan di Jakarta. Gitu. Iya. Aku yang lain boleh. Apa? Jadi nanti Kenapa? kan banyak yang kirim karangannya. Juga ada niatan untuk ini juga. Medina Zain itu kemarin kan dipanggil paksa jadi tersangka bukan kasus saya. Jadi saya nggak perlu ngirim karangan bunga. Tapi kalau kasus saya insya Allah jalan misalnya, saya nggak tahu kan, saya nggak bisa intervensi polisi juga. Saya akan kirim karangan bunga mungkin. Tapi kan kemarin Rasman pengacaranya udah bilang bahwa saya yakin kasus Uya ini kasus Uya dengan Medina Zain ini tidak jalan pada pelaporannya. Hai bang, saya yakin itu kau. Emang abang siapa? Kok bisa yakin? Emang abang polisi? Polisi aja sampai sekarang masih jalanin prosesnya. Gimana abang udah yakin? Jangan sesumbar bang, ya tunggu aja. Karena saya juga nggak bisa tahu jalan apa enggak. Tapi kita tidak bisa mendahului polisi dong, bener nggak? Update apa dari pihak kepolisian? Nggak tahu, pokoknya katanya semua saksi-saksi udah dipanggil, Medina Zain udah dipanggil klarifikasi udah 2 kali nggak datang. Tapi kan sekarang Medina Zain sudah di dalam, harus lebih mudah. Harusnya nggak tahu gimana selanjutnya. Gimana meskipun bukan kasus musuhnya, tapi merasa lega nggak sih bersyukur maksudnya? Saya leganya adalah Medina Zain sudah masuk di tahanan di Polda Metro Jaya. Akhirnya artinya buat kasus saya kalau polisi minta keterangan kan lebih gampang. Udah tinggal ngebon doang ya istilahnya. Soal bipolar saya nggak mau komentar ya karena saya bukan ahli kejiwaan dan tidak layak juga saya komentar karena takutnya saya komentar nanti blunder. Kan ada orang yang komentar dia bipolar akut tingkat tinggi padahal dalam dunia itu tidak ada istilah itu kan akhirnya jadi kelihatan bodoh kan orang yang begitu kan. Dan saya nggak mau nggak mau mengeluarkan statement akhirnya membuat diri kita jadi bodoh. Kasihan anak-anak kita kalau melihat bapaknya bodoh. Bener kasihan keluarga kita kalau melihat suaminya tuh bodoh gitu membuat statement. Makanya saya berhati-hati mengeluarkan statement. Dan dia berbahaya sekali tuh semakin bertubi-tubi gitu kan. Sampai tadi bilang pasar berlapis sampai 20 lebih dari 20 tahun. Iya. Ya, intinya adalah mulutmu harimau. Intinya adalah Ya. Sudah, silakan. Muncul ya Mas ya. ya. Ini gimana nih? Kan lagi keren banget nih. Ya kan rumah buatan itu banyak anak-anak yang Ya. sebenarnya saya begini gimana komentar Mas ya? Dengan Kemarin Cinta sama Nino udah datang ke situ tuh minggu lalu di YouTube-nya dia ketemu sama siapa aja itu dan menurut saya sih bagus lah artinya anak-anak muda itu bisa berekspresi dan dengan budget dan kantong masing-masing keren daripada melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat narkoba segala macam mendingan begituan karena kalau saya ingat kalau ke Jepang ke Harajuku tuh ada begitu-begitu dan ini sekarang versi kearifan lokalnya tapi keren apresiasi yang setinggi-tingginya. tapi banyak pro kontra nih. Banyak yang bilang dandanannya bikin sakit mata. Aduh. Gimana? Yang bilang berdandan sakit mata masalah fashion itu kan masalah selera masing-masing. Kita nggak bisa bilang dandan lo jelek ya karena mungkin bukan selera lo. Mungkin juga lo bilang begitu saat lo berpakaian juga lo kan dibilang begitu sebaliknya. Artinya kita kalau masalah seni, masalah fashion kita tidak boleh menjudge karya atau ini seseorang karena semua orang punya taste masing-masing. Sama kayak gue suka musik misalnya suka musik rock gitu kan. Gue mungkin akan sukanya rock, menurut gue jazz nggak enak. Begitu pula sebaliknya, tapi kan kita nggak bisa bilang jazz itu jelek, rock itu jelek. Semua orang punya taste masing-masing, apalagi fashion. Fashion itu adalah life cycle-nya berputar. Bisa aja yang sekarang nggak musim, tiba-tiba musim lagi nanti di masa mendatang. Yang kita bilang jadul, tiba-tiba 5 tahun mendatang, tiba-tiba tren. Itu kan fashion. Tapi ada banyak artis yang pada kesana. Mas Uya ada rencana mau kesana? Pengen sih, cuma belum sempet sih. Lagi kebanyakan ngurusin kasus beginian sih, jadi nggak sempet. Padahal lebih menarik di
SCBD itu, si Tayem Fashion Week dibanding ngurusin si abang itu gitu Tapi kan. kalau ngeliat kan banyak nih yang beredar video dia pada tidur tuh karena kehabisan kereta aja tidur-tiduran itu gimana? Nah, intinya adalah tren ini boleh, bagus kan, kreatif. Tapi jangan akhirnya euforia yang berlebihan yang akhirnya tidak sesuai perhitungan. Kayak misalnya lo datang ke sana ya lo harus punya ongkos buat balik ya kan. Jangan ibaratnya akhirnya nyusahin, jangan juga. Tapi kan nggak apa-apa, itu kan mungkin pelajaran lah. Ibaratnya juga kita harus jadikan tempat itu mungkin jadi tempat yang ikonik di Jakarta. Siapa tahu nanti jadi destinasi turis. Tapi jangan rusak tempat itu, jangan juga ibaratnya buat kotor, jangan bikin malu di situ. Harus tetap jaga. Ibaratnya, tapi kalian keren sih. Gitu. Terakhir Mas ya, kan ada juga yang dapat beasiswa. Iya. Gitu. Tapi ditolak. Gimana menurut Mas ya? Ya itu intinya kan menolak beasiswa juga kan itu kan hak mereka masing-masing. Mereka pasti punya pemikiran masing-masing. Intinya ya nggak apa-apa, terserah mereka lah. Kan ibaratnya itu orang tuh mau sekolah apa enggak kan itu juga tanggung jawab masing-masing. Iya kan? Iya. Anak-anak itu juga masih di bawah umur gitu Mas. Ya, tapi ya intinya harus tahu waktu. Kayak anak-anak saya aja sampai sekarang udah 18 tahun aja. Mereka udah 18 tahun ya, udah punya KTP aja masih harus tertib. Nggak boleh pulang lebih dari jam berapa dan anak saya. Nah, intinya tetap harus ada aturan lah. Ibaratnya jangan jadi anak-anak bocah-bocah akhirnya keliaran sampai tengah malam, jangan lah. Masukannya apa nih Mas? Masukannya boleh berkreasi, berekspresi di situ, tapi ingat waktu. Jangan ngotorin tempat, jangan ngerusak apapun. Intinya harus jaga tempat itu dan tetap jadi anak Indonesia yang punya prestasi di bidang masing-masing. Terima kasih Iya, Mas. thank you.